selamat malam semuanya dan welcome once again ke Isolate Show. Hari ini kita akan ngobrol dengan Benny Lim. Dia seorang photographer, sebagai seorang filmmaker dan juga entrepreneur. Dan lebih daripada itu, ada suatu story behind all his success yang menurut gua adalah sangat interesting dan sangat bisa inspiratif juga. Semoga kalian semua stay tune and watch until the end ya, because hopefully today punya interview dengan Benny bisa membantu kita semua. So anyway, let's invite, hi Emmeline, thank you for the almond butter. So let's invite Benny to the show right now. Oke, sebentar ya, masih belum muncul Benny-nya. Sebentar. Oke, let me invite Benny to join. Hello everybody who's joining. Once again, kita punya acara hari ini, semoga inspiratif ya, dengan ngobrol dengan Benny Lim, seorang photographer, seorang filmmaker, dan juga seorang entrepreneur, dan terakhir menjadi seorang yang benar-benar pro goes banget ya, pro atlet jadi goes. Sorry, dia bilang terlambat 2 menit, so please stay tuned, hang on, don't go anywhere. Hi Nadia, hi Angela, thank you for joining. Hi Hari. Sebentar ya teman-teman ya, semoga semuanya sehat selalu dan sabar. Kita akan nunggu Ko Benny datang ke acara kita pada malam hari ini. Let me see again. Selamat malam Andi, thank you for joining us. Please stay tuned and sabar ya, tunggu teman kita Benny untuk datang pada malam hari ini. Halo semuanya, sabar ya, 2 menit lagi. Halo Elvina, thank you for joining. Semoga semuanya sehat selalu ya. Hi Shirley, hi. Hi girls, thank you for joining. I hope you enjoy the show tonight. I think it's really good. I've met this guy and he's a really nice guy. Hi Stephanie, thank you for joining. Sebentar ya, let me check it once again if Ben is already on. I'm just gonna wave to everybody. Hi Ing. Tunggu semua ya teman-teman ya, sabar. Hi coach. Happy belated birthday Ing. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, sorry for the delay. Let me see. Oke. Teman kita hari ini Benny sibuk banget, makanya waktunya jam 8 malam. Tapi semoga semuanya tidak ngantuk. Here we have Benny on the show right now, so let's invite him. Volume udah increase. Masuk belum ya? Oke, here we go. Halo. Hai, selamat malam Benny. Thank you so much for coming here. Soundnya aman nggak? Oke sih, tapi tadi ada dikit echo ya. Oh Coba gitu. tes. Sekarang oke nggak? Ya, sekarang oke. Sekarang oke. Oke. Bentar ya. Halo? Oke, sure. Ya. Oke, alright teman-teman, kita udah ada Benny sekarang di show kita. Benny, kamu adalah seorang fotografer, tetapi juga seorang filmmaker dan seorang entrepreneur, ya kan? Jadi baik banget nih titel-titel pekerjaan kamu sangat sibuk sekali, ya kan? Pertanyaan gue adalah, pas lu masih kecil, apa sih cita-cita lu itu? Pengen jadi apa sih? Apa ya? Sebenarnya cita-cita pas kecil ya. Gue mesti inget-inget lagi sih. Cuman salah satunya emang dari dulu tuh suka gambar. Jadi emang demen gambar gitu. Jadi emang dari kecil tuh zaman sekolah tuh suka buku-buku gambar, gue gambar-gambarin. Jadi emang basically kayak demen art ya dari dulu ya. Sempat banget zaman dulu pengen musik juga. Oh wow, oke. Jadi ke dunia art entertainment ya. Apakah karena your cita itu membuat lu mau jurusan sekolah kuliah di bidang art? Iya tadinya pengen, cuman kan ada ada background cerita nih yang sebenarnya turns out gue itu kagak lulus SMA. Oke, bisa cerita sedikit nggak share
semua, what happened? Kenapa nggak lulus SMA? Kenapa drop out dari Actually, SMA? sebenarnya gara-gara emang nggak tahu kenapa tuh dulu sekolah tuh nggak gitu demen gitu ya. Dalam artian biasanya gue tipikal orang yang belajar yang gue suka tuh gue dalemin banget gitu. Gue total banget. Nah, at that time kan kayak belum ada kayak zaman sekarang mungkin apa ya international school ada IB Hmm. itu beda banget gitu kayak sekarang anak kan sekolahnya juga tipe gitu kan kayak by project terus kayak dilihat dia lebih ke arah yang mana didalemin bagian itu gitu. Nah, sedangkan dulu tuh mesti belajar semua semua hal gitu kan. And then pas zaman gue inget banget SMP 1 nggak naik sekali. And then yang kedua nggak boleh nggak naik lagi kan, drop out gitu kan. Lanjut SMP 2 nggak naik lagi, terus naik SMP 3 yang nggak boleh nggak naik lah. Dan SMA 1 nggak naik lagi sekali. Terus gue kayak bilang kayak, aduh, kayak gue request ke bokap berhenti sekolah aja nih, nggak sempet. Iya, Pasti buat orang tua lu itu pasti susah banget dong dengar berita tersebut, ya kan? Ketika lu bilang minta drop out pasti. itu, what was their response? Kebetulan bokap memang orangnya tuh lumayan tipe yang apa ya demokrasi dan suka kasih kebebasan kalau misalnya udah di umur 15 ke atas lah. Dan waktu itu tuh responnya dia gini, jadi dia nggak mau merusak mental gue secara langsung kayak nolak nggak boleh gitu. Tapi dia cari tahu dulu gitu, apakah Benny ini sebenarnya bodoh, bego banget gitu kan, atau sebenarnya emang ada something aja nih. Akhirnya dia kayak cari, seingat gue itu wali kelas gitu lah ya, wali kelas yang saat itu. Terus katanya dia ngobrol. Ini gue taunya juga baru udah like berapa tahun belakangan lah waktu cerita-cerita lagi gitu. Nah, tahu gak dulu waktu Bapak tahu kamu minta berhenti sekolah tuh stresnya minta ampun sebenarnya kata dia. Stresnya itu takutnya anak gue bodoh beneran. Tapi turns out kata wali kelasnya, oh enggak nih sebenarnya Ben itu orangnya kelihatan banget suka sesuatu dia akan dalemin. Kalau enggak dia sama sekali nggak mau pelajarin. Oke, Ya itu kan gitulah. dari papa lu. How about mama lu? Gimana mama lu punya respon? Oh iya, mama sih awalnya sih pasti kan jujur ya gue karena yang kejadian tadi nggak naik nyokap sih kayak kalau udah urusan sekolah udah males lah ambil raport gue ya udah kagak mau. Malu kali ya, malu ya sama gurunya ya. Malu. Aduh, kacau lah pokoknya Nah, lah kisah lamanya. eh, ketika lu tuh drop out, ya kan? Lu kan baru Mm-mm. masih muda banget. SMA 1 masih muda banget, ya kan? Terus tuh gimana? Maksudnya gini, Ya, lu pikir, aduh, apakah dalam hati lu merasa pikir bahwa emang gue tuh kurang pinter, kayaknya there's something wrong with me. Eh, Terus habis itu dia ngapain? Like what was going through your head at the time? at the time jadi sempat di ya karena udah nggak ngapa-ngapain drop out berhenti sekolah gitu ya. Jadi main-main aja gitu kayak kayak layaknya kita kalau anak muda ya apa ya dulu anak mobil pengen main mobil nongkrong sana sini banyak temen tapi jujur waktu jalanin itu hampir almost 2 years ya kan malah mulai bosan sama aktivitas yang dibebasin gitu loh jadi balik lagi ngerasa kayak kok gue nggak ada guna begini ya kayak kayak teman-teman lain kuliah gue main sama mereka tapi gue nggak kuliah gitu and then waktu itu yang sekarang istri gue gitu waktu itu masih pacaran kan and then dia mulai nanya kayak nggak ada rencana pengen ada plan apa gitu kan dia kuliahnya dia pinter banget beda banget sama gue gitu kan akhirnya gue kepikiran kenapa nggak coba ambil ini ya kan dulu gue suka desain suka grafik gitu kan dulu sering bantu-bantu gereja gitu lah di awal-awalnya gitu lah dan gue sangat kental sama kata-kata autodidak jadi apa yang gue suka rata-rata gue suka autodidak and then gue lumayan dalamin gitu nah akhirnya gue belajar tuh short class about gue inget banget Photoshop Illustrator yang cuman kayak 6 bulan expert lo udah bisa basicnya gitu kan ya udah dari situ habis belajar dari sana ada sisa waktu akhirnya gue sempat magang tapi panjang banget lah ceritanya lah kalau ini nggak habis habis kalau diceritain full cuman ya itu gue ngerasa ujung-ujungnya kalau kita dikasih apa ya kebebasan yang kita pengen somehow kita pikir bakalan
free, gue bakal happy, ya kan? Ternyata sama aja, ujung-ujungnya tuh manusia butuh berkembang ya, butuh sesuatu yang kita Butuh mau tuju butuh gitu butuh loh. ada goal. Iya, butuh ada tujuan, Iya butuh benar-benar. goal. Kalau nggak ada goal, nggak punya passion, hidup juga kayak mau Iya. dikasih bebas kayak apa juga sama aja gitu. Nah, Ben, Itu lu kan start tadi awal. bilang lu, Mm-mm. nah, lu kan ambil kelas sendiri ya untuk otodidak belajar all this apa software editing skills. Tetapi Ya, belum touch fotografi. Jadi kapan sih mulai tertarik pada fotografi dan kenapa fotografi? oke. Itu kalau di ini, jadi kan gue tadi bilang tuh gue magang. Ini magang karena waktu itu masih ada masa waktu. Jujur, at that time tuh ada nembak raport gitu lah ya. Pokoknya rusak banget lah zaman dulu. Nembak raport, gue ada plan mau ambil kuliah gitu. Tapi waktu ada waktu sisa, ambil magang, kasihkan, kasihkan kerja gitu loh. Dan saat itu gue kerja di printing company. Mungkin pernah dengar Indonesia Printer deh. Enggak, sorry. Indonesia Printer kayak jadi dulu one of the biggest printing company lah. Jadi dia banyak print majalah-majalah gitu banyak juga. Itu sekitar I think 3 tahunan tiba-tiba ketemu teman yang bawa kamera mulai kasih coba racunin sama prinsip gue itu once tiba-tiba gue suka gue bakal total banget gitu. Iya, bisa Jadi, dilihat lah. Sebenarnya fase orang kalau liatin gue tau lah. Misalnya kayak sekarang gue suka cycling, gue gila banget gitu. Ya. oke. Jadi artinya lu benar-benar I would say masuk ke fotografi itu benar random banget ya, nggak dipikirin, nggak diduga. Karena cuma Nah, teman bawa apa kamera langsung aja bisa ada satu tertarikan kepada fotografi, benar ya? iya, gue suka. Terus gue kayak yang gue tabung selama itu gue kerja, habis itu gue beliin. Tapi gue kan memang suka sama foto anak-anak dari dulu sampai sekarang. Sering banget family shot, apa masih gue jalanin walaupun udah 10 tahun. Tapi starternya itu sebenarnya trigger itu gue suka fotoin bawa kamera ke kantor, fotoin anaknya bos gue gitu loh. Sesimpel itu dan kebetulan menurut gue apa ya eh, diuntungin sama teknologi dan juga kan waktu itu kamera udah digital ya kan lebih gampang mau cepet kayak berapapun tinggal delete aja and then sama apa ya digital digital era juga Facebook saat itu Facebook page apa itu lagi eranya mulai naik jadi gue kayak bisa punya media tanpa website gue bisa upload foto gitu kan nah Eh, jadi, itu jadi yang trigger lu nggak pernah kerja sebagai employee ya di professional photography company nggak pernah ya? oh nggak pernah Jadi lu nggak langsung mulai pernah perusahaan lu sendiri aja, bener ya? iya iya maksudnya bener-bener lagi gue suka terus gue emang karena demen grafik jadi kayak udah bikin brand sendiri juga gitu dari dulu dari zaman dulu emang setiap mulai sesuatu kayak udah suka bikin brand sendiri. Oke, enggak ini menarik sekali ya. Nah, apa Hmm, namanya journey lu itu dari orang drop out. Nah, pertanyaan gue lah, pas lu lagi drop out, terus lu udah 2 tahun hmm, main-main, lu ya nggak jelas juga belum ada penjelasan di mana itu. Apakah ya. ada keluarga lu, relatif lu, Hmm. teman-teman lu, sekitar lu yang look down upon you, merasa ah ini Benny ini nggak ada guna lah, ini anak nggak ada masa depan. Ada nggak sih hal demikian? Pastinya mungkin ada tapi gue nggak terlalu biasanya nggak denger langsung di depan gue gitu tapi mungkin ada beberapa yang ngomong eh apa gue pernah sempet denger lah kayak intinya orang kenal gue ingat Benny yang dulu tuh nggak naik terus gitu kan. Itu title gue at that time serius deh kayak terkenal banget soal karena gue nggak naiknya ekstrim berapa kali ya? Ya 3 kali Tiga gitu. third Wah time the parah. charm, Ya ya pasti ada. Oke. Nah tapi gue tuh orangnya tuh lumayan apa ya? Waktu gue gini deh waktu gue mau start photography baby at that time itu foto baby itu belum banyak di Indonesia. Masih Oke. tipenya tuh yang studio pada umumnya dulu banget. And then gue coba mulai create something yang gue inspirasinya tuh dari I look a lot of apa ya fotografer dari luar gitu kan. Gue lihat mereka, terus gue ngerasa kok keren banget ya bisa foto anak kecil candid sebebasnya gitu kan. Waktu dibawa ke Indo awal-awal tuh orang nggak gitu
Ah, apa ya nggak gitu terbiasa sama foto yang kayak gitu. Dan gue pernah ngobrol sama temen yang lebih senior as a photographer. Dia bilang kayak, lu mau hidup gimana sih? Foto anak kecil mana bisa gitu. Maksudnya beda banget gitu. Saat itu masih apa ya, foto komersil, mungkin wedding masih baru-baru mulai juga. Tapi karena kata-kata yang seperti itu, gue selalu suka ke trigger. Kayaknya justru gue mesti bisa buktiin deh, gue bisa gitu. oke, Ini satu oke. poin lagi, yaitu waktu gue terinspirasi jadi fotografer wedding atau baby itu kan, gue ngeliat tuh waktu lagi di depan gereja banyak anak muda lewat. Ini pasti mereka butuh merit nih. Mereka kan pop up aja gitu di gue punya kepala. Tapi pasti kan muncul nih kata-kata, oh fotografer tuh udah banyak. Itu umum banget. Kita mau start something pasti di dalam otak, ini udah banyak, itu udah banyak gitu. Tapi gue balik lagi, yang butuh lebih banyak dibanding penyedianya gitu. Selalu. Nah jadi dari situ gue ke-trigger untuk bisa lebih. Jadi suka tertantang sama diri sendiri sih sebenarnya. Oke. Tadi your point is interesting. Memang benar bahwa fotografer itu banyak di Indonesia, ya kan? Wedding lah, baby, Hmm. sama lately I would say even more dengan digital era ini. Bagaimana Hmm. sih perusahaan lo itu Nomina, tau gue ya, namanya Nomina ya. Ya, salah satunya Nomina yang wedding. Oke. Bagaimana perusahaan lo itu bisa terus compete di zaman-zaman sekarang ini? What makes your company different from others? So jujur aja nih ya, zaman gua kan kita Hmm. beda umur beda nih, gua sama lu, beda generasi ya kan. Pas zaman gua ada brand satu yang terkenal, kalau kita ngomong zaman sekarang anak milenial mau pakai orang itu udah nggak mau, karena kesannya udah kuno gitu loh. Nah, Hmm. bagaimana Hmm, sih lu hmm. terus up to date, make sure that you are on top of the game? What is your secret? What is your trick? Sebenarnya sih jujur semua sih dijalanin apa ya, learning by doing juga sih. Cuman poinnya adalah kata-katanya mungkin adapt kali ya. Kita harus bisa adaptasi sama tren. Tren itu kan selalu berubah. Kita nggak bisa pilih gitu. Misalnya, trennya harus gini terus nggak bisa. Tren itu terbentuk karena eh, apa ya, dari orang-orang sekeliling, bukan kita sendiri gitu. Mungkin kita bisa create sebuah tren, tapi yang bisa jadi tren itu kan setelah orang terima itu, bener kan? Nah, Oke. jadi gue ngerasa harus bisa adaptasi sama situasi. Udah 10 tahun jalanin dari karakter apa ya, foto wedding tuh dulu lagi terkenalnya exclusively terbang khusus buat satu couple berhari-hari di luar negeri, sampai eranya orang bikin open trip, sekali trip bisa fotoin 10 couple gitu kan, bisa sebulan di sana. Sampai sekarang kemarin juga kan ada orang bikin, oh nggak perlu pusing sampai sana, ada fotografer tinggal pakai application gitu, kayak kayak berubah terus trennya gitu. Tapi eh, salah satunya kalau kita itu sampai sekarang aja tuh kita ngerasain kok, maksudnya oh setelah 10 tahun nih gimana nih bisa catch marketnya sekarang gitu. Ya kita belajar adaptasi, coba ikutin tren yang sekarang. Dan juga jangan batasin diri, mungkin dulu cuman di wedding baby, di tahun ke-7 udah mulai ke komersial juga gitu kan. Jadi kayak nggak menutup diri untuk di situ-situ aja gitu. Adaptasi terus. Oke. Uh, gue pengen tanya ini hal yang unik ya. Buat lo Iya, iya. itu untuk klien, Hmm. klien mana sih yang paling menyusahkan buat lo? Eh, Klien mana paling menyusahkan? Ini apa nih? Klien in commercial, wedding atau apa nih? Oke, karena gue nggak gitu commercial ini wedding, klien wedding mana yang paling difficult for you? Menurut gue sih, mungkin gue bukan kata-kata menyusahkan, tapi lebih ke arah apa ya, unik lah, unik gitu kan, momennya unik gitu. Gue inget banget pernah pre-wedding di Brazil. Itu Wow. satu-satunya klien ya awal. Gue inget banget kayak kalau nggak salah tuh kita the first pre-wedding in Brazil, ke Rio, terus ada Wow. ke Salvador juga. Nah, yang kenapa unik itu adalah pilihannya Brazil. Brazil itu terkenal sama dulu ngeri lah gitu kan, banyak kriminalnya tinggi banget gitu. Tapi ternyata waktu kita ke sana enggak juga. Nah, itu uniknya adalah Rio itu bukan kayak apa ya, Rio itu bukan tempat yang kayak beauty banget ternyata.
Justru dia adalah banyak banget spot-spotnya yang kayak lumayan, karena termasuk salah satu negara yang nggak terlalu kaya gitu kan. Bayangin ya, at that time gue nyari SIM card yang agak kecil kan zaman itu bukan nano SIM, masih micro SIM. Itu Micro. susah banget, ya kan? Oke. Micro dulu gue lupa, pokoknya susah banget. Jadi eh, waktu selama di sana tuh lumayan lumayan struggle tapi seru sih karena bisa turns out dapetin foto-foto bagus dan lumayan jadi tren saat itu. Ya ada deh couple yang ke Brazil lagi setelah itu. By the way, jujur aja zaman gue sih jarang orang pergi ke luar negeri buat pre-wedding atau segala macam. Kita Iya, nggak ada kata-kata baby moon apa tuh nggak ada kayak begitu. Cuma di studio di Jakarta doang. Jadi Jakarta beda terus di banget. studio ya, bener ya? Saya kalau buat saya punya wedding, gue punya wedding, gue nggak ikut Nah, di studio. Jadi hari itu hari H di hotel, kita nyewa satu ballroom, satu kamar, foto di sana aja. That's it. You know, that's it. ya Jadi one makanya. hour before the event. That's it. Tapi nggak menutup kemungkinan ada kemungkinan nanti trennya balik lagi ke sana loh. Mungkin ya kan? I don't know. Zaman I don't know. dia kan dulu dulu Cuma rumah pastinya rumah klasik-klasik balik ke minimalis. Ini sekarang balik lagi klasik ya yeah, vintage lagi ya kan? that's true. Vintage kita jadi apa? Vintage kan? Ya saya ini kan vintage kan. Heeh. Okay. Apa namanya? Tadi gue mau ngobrol tentang your current wife, which is basically your girlfriend zaman dulu, ya kan? Lu kenal dia Ya. dari SMA atau dari mana? Jadi teman main kuliahnya dia adalah teman main gue tuh dulu sekolah gitu. Jadi sebenarnya kita seumur lah. Kita umurnya Oke. mirip. Cuma bedanya kan dia kuliah beneran, ya gue nggak kuliah. Nah, that's the question I want to ask ya. Kan orang Ya. perempuan, terutama mungkin orang tuanya mereka bilang lu pacar sama Mm. satu orang yang nggak selesai SMA, kok mau gitu loh. So what is it about you yang bisa convince dia untuk suka kamu dan percaya kepada kamu gitu loh. Bukan, to be honest, it's not an easy thing, kan? Ya, ya. You know what I'm saying? It's not an easy thing. Gitu. Ngerti. Makanya gue salut banget. Cuman at that time mungkin dia kan karena masih awal-awal jam kuliah belum pikir sejauh itu. Tapi jujur di Naik ya, tengah-tengah, naik. iya jujur di tengah-tengah mikir juga. And then apakah, I mean sampai detik ini gue berani klaim gue yang dulu itu bukan sesuatu yang perlu dibanggain. Kalau bisa dibalikin waktu, gue pengen banget tuh gue jalanin dengan normal. Gue punya teman-teman SMA yang bisa jadi bisnis relatif gue bisa kuliah juga. Karena kan itu justru momennya seru banget gue, tapi gue lewatin. Nah, at that time juga dia nggak berani ngomong sama orang tuanya awalnya. Oh, Sampai kita, sampai gue udah mulai apa ya, udah mulai kerja gitu, baru baru lebih terbuka dikit gitu. Dan waktu udah married baru bisa ngobrol bercanda sama mertua. Tau gak mau dulu gue tuh kagak uh, ya gitulah. apa? Seberapa besar sih kontribusi istri lo untuk mendorong lu untuk terus kita maju, kita maju, kita maju? Sorry, agak putus-putus tadi. Ya, sorry. Seberapa Nah, besar kontribusi istri lu untuk mendorong lu untuk terus maju, terus apa berkarya? seberapa besar dorongan Kontribusi. dia gitu ya? Eh, banget sih. Maksudnya, wait, coba ya, konek lagi ya. Tes suaranya masuk. Yes. Nah, seberapa besar apa? Sorry banget. Seberapa besar kontribusi istri lu untuk terus mendorong lu lebih maju, lebih berkarya? Banget sih. Soalnya gua kan anak art, terus lumayan nggak detail, ya kan. Somehow kita sering melabelin diri tuh kalau anak art kayak bebas, santai, terserah gua, maksudnya kayak. Tapi di sini dia adalah orang yang lumayan detail, dia adalah orang yang lumayan mendorong juga. Jadi dia yang sering banget ngerimain gue untuk bisa, jangan terlena gitu loh, atau kayak mau ngapain lagi atau kayak gitulah. Jadi gue dan supportnya dia itu support dari zaman dulu yang selalu ngingetin gue harus lakuin yang terbaik nih. Gue udah dapet support dari zaman dulu banget nih gitu. Nah itu jadi dorongan banget. Oke.
Sekarang Ben lu kan adalah seorang yang sukses, banyak orang kenal lu ya kan, lu popular dan sukses Hmm, ya kan, and you're still very humble by the way, karena gue pernah ketemu lu di Jogja, di ya. Magelang waktu itu ya kan. Eh, Pernah nggak sih ada perasaan dalam hati lu ya kayaknya tuh dulu tuh orang-orang yang ngata-ngatain gue lah, yang nggak mau sama gue lah, apa gue lihat gue sekarang gitu, ada feel that kind of feeling nggak sih? Oh, enggak sih. Sorry agak dikit tadi lagging. Hmm, ulang lagi gimana? Sorry. Jadi biasanya tadi kan gue tanya lu kan, ada orang mungkin dulu mencemoohkan lu, merendahkan lu, menganggap lu tuh nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang lu ada seorang yang sukses, dan buktikan bahwa lu ada seorang sukses, ya kan? Nah, bagaimana perasaan lu pada orang tersebut yang dulu pernah meremehkan lu itu? Eh, Kalau gue sih gini, ya gue happy kalau kalau temen bilang kalau udah dibilang sukses, aminin aja. Tapi gue ngerasa masih bisa, masih jauh lah perjalanan. Amin, gue tuh lumayan pejuang banget start from zero gitu kan. Tapi kalau ditanya tentang orang-orang yang pernah ngeremehin segala, gue ngerasa gue nggak boleh dendam ataupun kesel sama mereka karena somehow apa yang mereka remehin itu jadi dorongan juga buat gue kan. Mereka tuh Hmm. kontribusi loh untuk meremehkan, akhirnya bikin gue jadi mungkin jadi orang yang lebih baik, belajar jadi kadang-kadang kata-kata itu motivate gue untuk oh gue harus bisa nih, nggak seperti yang dibilangin. Tapi nggak ada kayak makin kesini tuh makin menganggap hal-hal yang negatif itu somehow bisa kita jadiin hal positif gitu. Gue Hmm. belajar banyak dari situ walaupun belum seperfect itu. Terkadang jujur kalau dengar-dengar orang ngomong ini pasti ada rasa kesel ada, tapi gue berusaha untuk nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gubris, tapi jadiin itu jadi poin lain untuk mendorong diri gue gitu. Itu beneran Oke. yang gue Eh, jalanin sih. Oke, lu bilang bahwa lu belum puas dengan apa yang lu achieve hari ini, masih perlu banyak lagi mau dikerjakan. Tetapi lu udah Ya. banyak kerja banyak hal, lu bikin film, lu goes sekarang, kayaknya ada bisnis goes juga ya di sananya ya. Terus ada coffee Hmm. shop tau gue juga kan ya. Pokoknya kayaknya a lot of things going on in Ya. your life di sana ya. Dari Instagram Hmm. lu kayaknya gue juga jadi nggak ngerti what are all the projects, there's so many of them ya kan. What else sih yang lu tuh pengen achieve? What else do you want to see happening? eh Ya maksudnya gini lah, mungkin kayak karena basicnya gue bukan orang yang jago bisnis, jujur aja gitu. Kalau ditanya, pasti kan bisnis tuh ada kadang naik turun gitu kan, nggak mungkin begitu doang, nggak lancar-lancar banget. Nah mungkin yang salah satu yang gue mau adalah kalau bisa kan bisa punya tim manajemen yang udah jalan, jadi itu yang menurut gue nggak gampang gitu. Sampai sekarang tuh brand gue punya bisnis itu kan jasa ya, tadi Nomina, Junia, atau yang komersial itu kan jasa, jadi membutuhkan gue banget gitu untuk Oh, ada di partnya di dalamnya gede gitu. iya. Makanya mulai mencoba sama teman-teman bikin bisnis sepatu, and then bikin Oh iya, Fine brand Cancel ya. coffee, ya Fine Council, and then ada bikin brand coffee Eleven Twelve. Ya itu kalau yang sepatu sih puji Tuhan lumayan oke banget nih perkembangannya gitu kan. Tapi kalau yang coffee kan banyak banget sekarang coffee kan, ya kan. Dan gara-gara pandemi kemarin tuh kayak perlu apa ya, perlu untuk ngerubah sebuah konsep lagi gitu. Nah itu yang menurut gua mungkin kadang orang cuma ngeliat kan dari sosial media, wah banyak yang dibuat ya, banyak yang nggak kelihatan kan bahwa day to day itu ternyata nggak semudah itu juga menjalaninya. Nah menurut gua eh gue selalu ngerasa nggak tahu ya, harusnya sih gue tipikal orang yang nggak pernah ngerasa puas sih. Nggak tahu sampai kapan. Jadi ya hopefully sih makin ke depan ya makin bisa lebih sukses aja. Eh, kalau gue lihat dari produk-produk lu ini, kesannya ada satu kesamaan ya. Berarti lu tuh orangnya sangat bener-bener perhatiin dia punya, I would say the art ya. The artnya very similar. Contohnya sepatu Fine Cancel kan, gue pernah beli ya kan. Itu Ya, very apa, the look is very, like it's art. Like I can imagine like you put a lot of thoughts behind it, the art part of it, ya kan. Kayak the way you do apa ya, the coffee juga packagingnya is like different from the regular, orang cuma begitu-begitu aja. So is that something that you put a lot of attention in? The detail of the art, the ya, design, and all the things. ya, emang soalnya kalau di Fine Council tuh kayak gue lumayan besar partnya di desain, tapi juga kadang-kadang
partner-partner nih emang teman-teman sepatu juga, mereka ngerti produksi. Jadi sebenarnya kita kolaborasi bareng sih. Cuman mungkin gue lebih dikenal orang apa ya, minimalis, terus lebih ya kan nggak terlalu banyak color aneh-aneh gitu kan. Nah biasa kalau desain konsol yang colornya banyak pasti partner gue tuh yang pada mau. Oke. Iya ya, gue bener, ya gue setuju banget sih. Gue merasa lu minimalis banget. Even the way you do IG story and post, the writing and everything is very minimalist ya. Okay, can you? I want to ask you ya. Uh, Ya, what do you consider as success? Because just now you bilang lu mau tambah sukses, tapi actually for you tuh sukses tuh apa sebetulnya, Ben? eh, gini nggak tahu ya, gue tuh sering banget kepikiran kalau gue bilang sih sukses itu sesimpel nggak cuman soal karir ya, tapi kayak misalnya kita karir udah jalan, yang kayak tadi gue bilang mimpinya kan kalau manajemennya udah bisa berjalan, automatically kan secara financially kan lebih udah free pasti. Maksudnya nggak harus ada gua di situ pun bisa berjalan. Hopefully kan seperti itu. Otomatis punya waktu lebih juga buat family, ya kan? Punya waktu juga untuk lebih kayak mungkin bisa eh, apa ya? Bisa berguna buat, jujur gue punya prinsip itu juga salah satunya bisa hidup itu nggak cuma buat sendiri tapi bisa buat orang lain gitu, makanya gue suka sharing workshop gitu-gitu, somehow itu tuh bikin kita tuh seimbang gitu loh. Nah kalau Oke. misalnya kerjaan udah settle banget ternyata manajemen juga udah bagus kan, kita juga punya waktu lebih untuk itu kan, untuk family, untuk orang lain gitu. Ya itu sih Oke. mungkin Sure. sukses buat gue, Okay. bisa nyenengin orang lain juga. One last question for you. Lu punya anak cowok Ya, satu ya? How old is she? ya. How old is he? eh sekarang 7 mau ke 8 tahun sih. Berarti kayak anak gue kecil, kayak yang ketiga. Oke, kalau satu hari nih, anak lu bilang ke lu, "Pa, gue mau drop out di SMA 1. What is your advice to him? Aduh, gue nggak, gue I don't think I can do the same like my dad. Gue nggak yakin bisa bisa jawab dengan mudah ini sih. Nggak tahu nih, tapi ya sampai sekarang mungkin gue ngerasa yang poin bagus yang bisa diangkat adalah gue akan cari tahu dulu, ya kan? Kenapa? Sama kayak dulu, kayak alasannya dia kenapa, and then kedua gue akan cari tahu sekeliling anak gue ini sebenarnya kalau gue dukung dia nggak sekolah itu apakah bagus apa enggak gitu, karena poinnya bukan soal berhenti sekolah enggak, kalau iya didukung itu secara mentally gimana cara bikin dia naik gitu kan, maksudnya gimana cara dia biar biar dia tuh bisa jalanin hidup dia lebih baik lagi itu gimana gitu kan. Nah itu bokap gue tuh ngelakuin itu, jadi dia udah research tentang Hmm, gue, dia tahu gue Oke. kayaknya orangnya bisa belajar kan, harus kita lihat anak tahu ya karakternya dari kecil gitu. Jadi Oke. gue mungkin akan research dulu, and then gue baru bisa mengiyakan dia. Tapi nggak semudah itu. Gue Sure, akan sure, of course. usahain dia nggak tahu soal, pasti suatu hari tahu lah ya. Tapi kayak gue punya pengalaman itu, gue bisa ceritain dia kekurangannya apa semua gue kasih tahu. Sure, sure. Well, no, I mean kayak contohnya zaman kita, zaman gue deh ya, kan ya, nyokap gue juga Ya, kawin kan masih muda, dia nggak cepat sekolah S1 ya kan. Tapi dia advice kita juga pasti jangan jangan nggak lulus S1, jangan kawin pas lagi SMP atau SMA ya, ya kan. I think ya. generasi bisa beda, and I think what even though you drop out, you can also tell your kid not to drop out. I don't think it means you're a hypocrite. I don't think so. I think it's just the way it is. The world is different. The generations are different ya kan. Ya, ya, ya. Oke, Tapi sih Ben, harusnya aman lah. uh, ya nggak tahu lah ya, by God's mercy lah buat gue ya Ben ya hal itu ya. Iya, Doa-doa iya. aja deh Ben. Ben, biasanya di acara gue pasti tanya rapid fire question. Ya, Jadi answer aja dengan cepat apapun juga itu, ya. Nggak usah kasih explanation oke, juga nggak oke. apa-apa. Oke, just answer real quick. Ya. Alright. What is your favorite brand of camera? Kamera boleh dua gak? Satu. Sony and Leica. Salah satu. Oh, Ya saat ini Sony, soalnya gue bisa pakai ini. Maksudnya walaupun gue udah nggak sama Sony, tapi gue masih pakai. Oke. lu itu lagi apa promosi Sony dan ambassador ternyata. Oke. Udah Um, kelar, udah what kelar. what keeps you awake at night? Jadi artinya hal Eh, apa yang membuat kamu khawatir ya? Kalau apa sampai nggak bisa tidur ya?
biasanya think about my future buat buat anak gua gitu-gitu, family sih. Oke. Sama Alright. mungkin lihat YouTube kebanyakan. Oh, maksudnya hal yang negatif jadinya di YouTube. Enggak, maksudnya gue sering nonton suka jadi gak bisa tidur. Oh, dia nggak bisa tidur. Oke, oh, that's a different story. Oke. Lu prefer, kalau sekarang nih ya, lu prefer Ya, take picture atau goes? gue nggak bisa. Ya, goes tapi gue nggak bisa pungkiri gue butuh kerja jadi gue butuh foto. Nggak, buat hobi aja. Berarti goes lebih sekarang lebih Hobi, suka kan? hobi ya, goes, Ya, goes. goes. Oke. By the way, tanya, itu apa sih artinya goes? Apa sih singkatan goes? I think goes itu kayak bahasa gaulnya ini gak sih? Apa kayak mengayuh gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. I'm asking, I don't Jadi know, I'm sebenarnya asking. cuma bahasa bahasa slangnya ini nggak tahu ya siapa yang bikin goes itu ya. Alright, oke, alright. Oke, kota apa di dunia ini yang menurut lu paling fotogenik? Kota paling fotogenik salah satunya yang gue pergi dulu Budapest, Oh, negara wow, oke. barat. Alright. Oke, kalau di Jakarta, boleh nggak share a hidden spot yang orang nggak banyak tahu, tetapi yang sangat cocok untuk foto spot? Jakarta ya. Duh, banyak banget. Salah satunya itu ada satu spot di belakangnya secipik gitu di belakangnya. Itu kayak ada satu hidden spot. Dia tuh ada kayak deck kayu gitu, and then view-nya langsung ke arah sungai. Kalau sunset itu bisa look-nya kayak bagus banget gitu. Kayak lake Itu gitu nggak rame, kesannya. tapi itu nggak rame ya? Nggak ramai. Nggak ramai, Oh, nggak wow. ramai. Okay, guys, if you're into selfies and stuff, that's a place. I did not know that place. Okay. Ben, what is your guilty pleasure? Apa ya? Lucu deh. Gue suka tuh nontonin apa tuh kayak yang orang tuh pencet-pencetin jerawat muka. Gue juga loh. Gue juga loh, Ben. Iya kan? Nggak tahu kenapa gue juga bingung. Tapi gue bukannya jerawat. Gue tuh Itu. suka nonton itu loh. Bersihin orang, bersihin gigi. Itu gue suka banget nonton kayak begituan. Very Iya, satisfying kan ya? tapi iya iya. Aduh. Ya, itu Okay, we salah are both satunya. here. Iya, iya. Okay, alright. Kalau lu ada clone, ada satu orang, ada another. Eh, Kalau ada clown ya, gue suruh dia kerja, gue di rumah aja. Satu lo goes ya. Okay, alright. Kapan terakhir kalinya lu bener-bener ketawa sampai nangis? Ketawa sampai nangis. Actually, salah satu momen paling ini every night itu gue pasti main sama anak gue gitu. Terus salah satu game kita itu, jadi kalau dia good, gue akan hug dia. Tapi kalau hari ini dia nggak good tuh gue kayak lumayan apa ya, bercandain dia kayak no huggy gitu kan. And then dia tuh suka doing funny things gitu yang bikin kita akhirnya ketawa. Nah itu lumayan, Oh, oh, aduh so ya itu sweet. masih Dari sering terjadi tiap malam lah. By the way, dia bukan kayak lu banget loh ya. Kacamata soalnya kan. Iya mirip banget, lumayan mirip banget. Mini, Nggak mini ketuker lu. lah, itu udah fix anak gue lah. No, it's cute, it's cute. He looks like a mini you. It's funny. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dari rapid fire. Kalau dalam fotografi itu, mana sih yang Ya. paling penting ya? Apakah mata your eye to see things that's beautiful, atau skillnya, ataukah equipment yang lu pakai? Kalau dalam fotografi menurut gua ininya sih, inspiration and konsepnya. Oke. Tools semakin lama semakin canggih. Terus tadi kalau ngomong skill kita pasti bisa latihan. Tapi kalau yang namanya basicnya kayak cara kita pikir, brainstorming, cari inspirasinya banyak, itu yang akan bedain kita sama orang lain. Berarti the way you look at things, or you can see, oh, this is the beauty Ya, in here, the beauty in there gitu ya. composition and everything lah. Pokoknya dari mata kita lah. Gitu. Oke, Ben, once again, thank you so much. Sorry, gue habis waktu lu buat rak lu, because it's Enggak lah, enggak lah. late night. Seru Ya, banget. Gue waktu diajakin, maksudnya gue deg-degan juga gitu. Maksudnya, tapi thank you banget udah mau invite ngobrol-ngobrol. Hopefully sih ini bisa jadi apa konten yang seru. ya.
Semoga bagi nonton ini bakal inspiratif banget ya. Maksudnya Benny bukan lagi suruh kalian drop out, tapi journey dia itu jangan melihat dia sebagai suksesnya, tapi dia ada beberapa challenges yang dia perlu go through to be able to be who he is ya Ben ya. Jadi perjuangan di belakang semuanya itu Ben ya. Ya. Okay, Ben, once again thank you so much and I hope to see you around. Until then be safe ya. Kalau goes harus hati-hati ya. Ya, sekarang pakai full masker lagi, ya kan? Nggak, maksudnya jangan hati-hati, jangan sampai kecelakaan misalnya gitu loh. Iya. Thank you banget ya. Thank you everybody for watching. Good night everybody. Be safe. Bye.